itu. Uni, kalau Uni terima cinta dia bukan berhenti menghujat, tapi berhenti bernapas. Ngaco. Enggak, tunggu dulu. Gini loh Om, gini Om. Ini kan gini nih, aku kan Islam, Om Kristen. Om pembenci agama Islam. Aku yang suka ngajarin orang lain supaya ngikutin agama Kristen dengan sebaik-baiknya. Gimana kita mau bisa bersatu Om? Tuhan kita beda. Bukan itu bukan urusan. Betapa banyak orang kawin beda agama. Dia sukses sampai akhir. Nggak ada urusan. Nggak ada dosa, nggak usah banyak ngomong dosa, nggak usah dosa. Bikin atap dari daun lontar, kamu menatap hatiku bergetar. Getar. Om, kawin aja Om sama Zepra sama Kijang Om. Enggak, kata Yesus tidak mungkin gelap dan terang bersatu Om. Pohon Gimana Om bakau cinta? habis Nggak mungkin dibelah. cinta Om sama aku. Pohon bakau habis dibelah, kupinang kau dengan bismillah. Lu Kristen Om. Bismillah pula. Oh, saya Lu bilang Kristen. bismillah, ngomong Lu menghujat Kristen. agama kita. Nah, kalau seandainya aku terima cintanya, tunggu, bisa nggak seandainya aku terima cintanya Om Saifuddin, emang Om bener-bener mau berhenti menghujat, mengakui kalau selama ini saya salah dalam menghujat agama Islam? Aku nggak mau mendengar kata-kata seandainya. Aku mau kepastian. Ih, kepastian. Om, aku gini-gini ya Om ya, gini-gini aku masih mencintai laki-laki muslim Om. Aku mencintai laki-laki muslim, nggak mungkin aku mau sama orang yang sudah mengkhianati agama aku dan menghina agamaku Om. Om bertobat dulu, gimana kalau Om bertobat dulu? Baru ku terima cintanya, bertobat dulu Om Sanagi. Bertobat dulu. Ya Izin sekarang Uni, saya tobat. izin Uni, mau balas pantunnya dulu Uni. Tong kosong nyaring bujinya, mental kosong banyak maunya. Iu, selebel. Om, Kaitannya. Om Burhan. Cukiu. Minum jamu di pinggir kali. Kau nggak hargain aku Om. Aduh. Om, aku ukuran aku 48B loh Om. Main gundu, main layang-layang. Gundul-gundul kepala lu peyang apa ini gundul-gundul? Om, sama aku aja ya Om. Jual lipstick di kota Mekah. Nona cantik. Yuk kita nikah. Nenek gigi nih. Tante gigi nih. Kiu. Oi, Budin. Hari Minggu pergi bertamu. Budin. Kasihmu. Budin, kau nggak nganggap aku kalau Budin. Awas kalau Budin. Nah, gunanya bagi hidup saya nggak ada kaitannya dengan cinta saya dengan Uni Rifa. Budin, I love you. Jangan tinggalkan adek. Abang, banting adek bang. Budin, banting adek. Om Taib, udah cocok ini. Om dan Tante. Kokolo. Assalamualaikum. Ada kokolo ya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kokolo ya. Saya sama Uni Rifa lagi berlomba sweet-sweetan dapetin cinta saya. Kamu Jadi jangan gimana bikin nih? Aku cemburu ya. Kita saingan ini Om. Gimana Om? Ayo Iya, coba Om. kamu pantun sama Uni Rifa, ayo. Pantun apa ya? Ayo coba berpantun Pantunnya dulu. apa ya? Pantunnya apa ya? Cenal cenil, kue cenil. Yang penting, iya, yang penting kita nggak kayak Unil. Nah, gitu. Enggak, Saya coba aku mau anti- nanya serius nih. Saya- Enggak, bentar, aku serius nih nanya. Aku nih bener-bener serius nanya. Ada nggak sih keinginan untuk berubah? Bener-bener pengen
kayak aduh selama ini tuh aku udah bikin sakit hati umat Islam, bagaimanapun juga keluarga aku Islam. Ada nggak sih kayak sadar suatu waktu tuh pernah muncul kayak gitu? Ada nggak keinginan begitu? Ya udah aku jawab sayang. Om, Habis minum kopi, lalu minum jamu. Dunia ini sepi kalau nggak ada kamu. Nggak ada kamu. Ya Allah. Gini nih aku kasih tahu ya. Iya, Kokolo. padahal loh saya sering ngeliat ini Om Saifuddin ini dari pembicaraannya bagus loh sebenarnya loh. Serius Om. Enggak, Saya nggak ini nyangka aku mau Om ngomong bisa nih ya. Ini aku ngomong dari hati aku yang paling dalam nih ya. Dulu aku tuh nonton Pak Pendeta Saifuddin sama Paulzang sama beberapa penista-penista agama Islam. Itu aku belum jadi pendebat. Aku belum sama sekali mempelajari agama aku. Ini jujur ini aku serius banget. Dan mungkin orang yang paling ku incar untuk ku debat itu salah satunya dia sebenarnya. Karena aku pengen tahu sejauh mana sih ilmunya tentang Islam. Sejauh mana pemahamannya tentang Bible. Nah, tapi lama-lama aku berpikir begini. Percuma aku mendebat orang yang memang sudah mengakar kebencian di hatinya terhadap agama Islam. Makanya aku tanya, apakah kalau seandainya kalian mengaku beragama Kristen, lalu kalian mengaku dipakai sama Tuhan, apakah betul Tuhan kalian yang memberikan instruksi supaya kalian itu menghujat agama orang lain? Nah, kami umat Islam yang berapologet, kami ini membantah menjawab menggunakan data, tapi kami dikatakan penghujat. Yang terang-terangan yang betul kan Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sudah pernah masuk penjara loh teman-teman, karena memang menista di awal dan dia mengakui itu. Kemudian beliau pergi ke luar negeri. Dari sana beliau Mana ada saya ngaku nih. terus kenapa? Kasihku saya nggak pernah mengaku. Iya maksudnya Enak gini loh. aja. Gini Orang ya. hakimnya saya Iya. lawan. Ya, oke. Artinya gini, orang Kristen semuanya mensupport Bapak Pendeta Saifuddin ketika dia live. Artinya orang Kristen sendiri itu membenarkan untuk menghujat agama orang lain. Merendahkan agama orang lain. Sementara ketika ada kayak orang Christina Ginting keluar negeri, mereka bilang agama Islam itu merongrong orang Kristen. Kenapa orang-orang seperlihatkan kebenciannya kepada Islam itu dengan nyata? Misal kalau kita bandingkan, ayo Ustadz Kainama kita bandingkan. Kalau memang Ustadz Kainama itu pernah menghujat agama Kristen, ayo tunjukkan datanya. Kalau aku punya data, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim menghina agama Islam terang-terangan tuh aku datanya ada. Kayak nuduh Nabi Muhammad begini dan begitu. Nah, jadi pertanyaanku adalah apakah di hati nurani yang paling dalam itu tidak ada keinginan untuk berhenti, tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada keinginan untuk normal dalam kehidupan gitu loh? Apa nggak benar-benar nggak takut nanti setelah kematian apa betul masuk surga dengan perbuatan yang seperti ini gitu loh? Apa benar masuk surga hanya untuk apakah Yesus bakalan kasih surga buat kalian yang menghina agama orang lain gitu loh? Apakah memang seperti itu pemikiran kalian? Itu yang aku tanyain. Kemeja batik dari Italia, wajah cantik, akhlak mulia. Aku disuruh Karena orang Islam akhlaknya mulia. Nggak gini loh, aku sebenarnya bisa aja, aku jujur ya, aku bisa aja kayak ngerendahin Bapak Saifuddin ini, tapi aku pikir gini, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau tidak memberi makan orang kafir, Allah tegur beliau dengan mengatakan, kenapa tidak diberi makan? Kata Nabi Ibrahim, dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Dijawab sama Allah, bukankah dia hambaku juga? Bahkan Fir'aun itu, walaupun tentu Allah sudah tahu dia tidak akan pernah bertobat, tetap diizinkan Nabi Musa untuk ngedatangin dia supaya dia berubah. Iblis berapa panjang masa diberikan oleh Allah penangguhan waktu. Inilah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Pertanyaan saya, Bapak Pendeta Saifuddin ini yang membawa label Kristen di belakang punggungnya, mengatakan bahwa Kristen itu agama kasih, Kristen itu agama yang mengajarkan untuk tidak membenci, tapi secara sendirinya menunjukkan kebenciannya kepada agama Islam yang mana orang tuanya beragama Islam, keluarganya beragama Islam, anak-anaknya yang soleh-soleh itu semuanya Saddam itu agamanya Islam. Makanya aku jujur nanya terus, ini kita hati ke hati nih ngomong Om Saifuddin ya.
Apakah tidak ada keinginan untuk berhenti menista Kayaknya agama kamu Islam? nggak menanggapi perasaan saya, Unirifa. Karena bagi saya itu tuh bukan hal yang penting untuk ditanggapi saat ini. Yang penting adalah saya mau memperlihatkan kepada seluruh umat Kristen bahwa apa betul kalian itu sebagai orang Kristen itu mensupport penistaan, terus mensupport menghina Nabi Muhammad yang kalian nggak kenal gitu loh. Apa nggak ada kayak, maksudnya setiap manusia itu punya naluri ya. Naluri setiap manusia itu pasti ada kebaikan dalam sisi dirinya tuh loh. Apa iya kalian menganggap benar kelakuan kalian begitu? Mensupport orang seperti MKC menghujat agama orang lain gitu loh. Kalau kalian bilang menghujat, mari kita duduk di meja akademis. Di meja yang memang betul konteksnya adalah dialektika lintas iman. Saya berani kok. Tapi pertanyaannya, apakah tidak ada di hati Pak Pendeta Saifuddin ini mengingat anak-anaknya yang soleh untuk berhenti gitu loh. Kalau mau menginjili orang tuh nggak apa-apa, silakan, itu hak kalian kok. Tapi bisa nggak misalnya kalian menyebarkan agama Kristen tapi tidak menghujat agama Islam, menista agama Islam? Kenapa? Karena kami orang yang sangat reaktif. Saya hadir karena Anda loh Pak. Saya hadir karena Paul Zhang. Saya hadir karena Tanpa Ragi. Tadinya saya lebih mencintai diri saya gitu loh. DM aku nomor HP-mu mana biar kita ini langsung to the point aja. Mik, kasih nomor HP-mu, Mik. Udah minta nomor HP, no, Mik. Pak, Tante Mik, Ustaz ya babi. ajar nanti kan Apa? Babi tadi apa? Panggil apa? Babi. nanti komal gua rungkat. Ini nggak pakai anti Enggak rungkat. begitu ya? Oh, Mik anak Enggak nih. begitu. Tahu nih, Mamat, saya juga Mamat. punya. Nama Ah, Muhammad kan? itu aku nggak suka. Lebih baik turun loh. Kan? Ngapain? No. Saya Mending, maksudnya nama Nabi Muhammad pantun. itu adalah nama mulia ya. Sorry, aku turunin ya. Kalau udah menghujat, aku turunin. Kalau udah dia nggak menghujat, aku nggak turunin. Tapi sudah mulai menghina Nabi Muhammad SAW, ini aku turunin. Aku pengen ngeliatin sama kalian umat Islam ya. Aku pengen ngeliatin sama kalian. Beginilah kesadaran dalam hati itu yang sudah tidak ada lagi gitu loh. Tidak ada kayak gini. Kalau kita nih, aku pribadi tuh, aku tuh nggak mau merendahkan orang Kristen depan aku loh. Kenapa? Karena mereka tuh ciptaan Allah. Mereka akan benci kepada kita tuh, iya, Allah sudah bilang dalam Al-Quran loh. Kalian akan mendengarkan kebencian dari mereka orang musyrik dan orang kafir. Maka kata Allah, bersabar dan bertakwalah. Bersabar tuh bukan berarti diam, bukan berarti kayak kita ngebiarin mereka menghujat Allah, bukan. Tapi kalau aku sabarnya belajar. Ya, bentar Willy, lu belum dikasih. Willy, lu belum disuruh ngomong. Kalau lu nggak punya adab, gua ngerti. Tapi minimal ini komal gua. Ya, di komal ini ada aturan mainnya. Aturannya aturan Islam yang berlaku. Diajarkan untuk beradab. Ya, kalau lu nggak bisa ngikutin adab yang diajarkan oleh agama Islam, nggak apa-apa. Tapi di komal ini harus ngikutin adabnya kami. Jangan dipotong. Nah, saya lagi nunjukin bagaimana kemudian orang-orang yang secara terang-terangan menghujat, mengatakan dia ya memang menghujat. Saya cuma tanya, kalian tuh punya hati nurani nggak? Kalian tuh ada nggak sih di dalam hati kalian yang paling kecil tuh? Apa kalian udah nggak punya hati lagi? Kalau kalian menghujat Nabi Muhammad, pertanyaannya apa salahnya Nabi Muhammad? Kalian kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kami umat Islam tuh nggak boleh loh, nggak boleh menghujat Yesus. Bahkan jangankan Yesus. Ya maaf ya, Bapak Pendeta, saya nggak bisa naikin lagi. Bapak sudah menghujat Nabi saya nggak bisa terima ya. Kalau dia tadi tidak menghujat Nabi saya, tidak menghujat Al-Quran, saya kan biarkan ngobrol di sini baik-baik. Tapi sudah mengatakan Muhammad Ngelek Uni. Negara Indonesia kebanyakan makan agama. Orang di Indonesia itu bahas tentang masa depan. Tiap hari bahas agama emang orang Indonesia. Kau kenapa Willy? maaf, saya Iya, Indonesia ini tiap hari makan agama. Gak becus negara ini. Punya Uni ngelek. Bahasa agama itu hanya kepercayaan pribadi. tes. Ajarin anak-anakmu itu loh. Belum. Kalau seandainya nggak membahas agama, ngapain kamu naik ke sini? Lah iya, saya hanya mengingatkan Anda saja. Ajarin anak itu
supaya Nih. hidup itu rukun sama tetangga, hidup rukun sesama umat Ini nggak ada manusia. untuk bentar Tidak. dulu, bentar. Willy diam dulu. Willy kamu diam dulu. Ini loh Willy, kamu lihat orang lagi jual tas, terus kamu nggak punya uang buat beli, jangan kamu suruh orang berhenti jualan tas. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk membahas satu agama, jangan orang yang kamu suruh berhenti. Kok kamu ngatur-ngatur orang lain? Kalau saya lebih senang membahas agama, itu hak saya. Kalau kamu lagi pengen membahas, misalnya membahas perempuan-perempuan yang pargo, itu urusan kamu. Kenapa kamu nyuruh saya untuk berhenti bahas agama? Kamu siapa saya? Kamu nggak punya, tidak ada kontribusi buat dalam hidup saya, itu nggak ada. Kecuali yang bicara itu orang yang punya kontribusi dalam hidup saya. Lah kamu siapa? Saya lagi mempertontonkan kepada kita seluruh umat Islam yang ada dimanapun. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Kita nggak bisa mengharapkan mereka itu memuliakan Nabi Muhammad. Karena mereka sendiri itu menghina Tuhannya sendirinya, mereka berani. Bahkan mempermainkan agamanya mereka berani loh. Salahnya adalah aku nanya dari sisi manusia biasa tanpa melibatkan agama. Apa kalian tidak malu menjadi manusia yang sengaja menista agama orang? Itu loh. Itu yang saya tanya. Karena dia terang-terangan mengaku. Dia memang terang-terangan mengaku menghujat. Kalau saya enggak, saya silakan buktikan kalau saya penghujat. Silakan. Bukankah sudah ada yang melaporkan saya dan saya sudah dilakukan penyidikan? Kalau memang saya terbukti menghujat, artinya saya sudah dipenjara, sekarang terbukti kan? Nah, berarti definisi penghujat yang kalian usung itu berbeda dengan kami. Nah, saya mau tanya nih sama si My Lord nih. Kita lagi nggak bahas tentang substansi isi agama dulu deh. Kita lagi bahas perilaku. Menurut kamu, My Lord in my King is Jesus ya namanya ya. Namanya si Lord nih. Apakah betul Yesus itu memilih manusia-manusia untuk menista agama lain lalu kabur ke luar negeri padahal disuruh pikul salib? Apakah benar kamu percaya bahwa Bapak Pendeta Saifuddin ini didatangin Yesus, dijamah Yesus? Memang betul-betul Tuhan kalian yang memilih dia untuk menghujat agama lain? Menurut kamu? Gini, jadi kalau yang diajarkan Yesus, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati gitu. Jadi supaya kita tidak dianiaya, diamuk massa dan persekusi gitu. Jadi harus pintar-pintar dalam apologet gitu. Jadi intinya untuk menyampaikan ajaran Yesus Oh, itu berarti harus memang oke, pandai-pandai. udah, stop. Udah. Berarti memang benar-benar teman-teman Muslim sudah divalidasi ya. Memang orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan mereka itu memang memilih si Bapak Pendeta Saifuddin ini untuk menyerang agama Islam. Ternyata memang divalidasi ini sama saudara kita Kristen nih. Jadi Bukan berhenti menyerang, umat Bu. Islam berharap bahwa Apologet, orang Mbak. Kristen itu Beda-beda. diam dulu. Berapologet, saya punya bukti kalau dia menyerang dan dia sudah mengakui kok. Kamu nggak usah banyak cerita. Saya cuma tanya kamu membenarkan atau tidak. Nah, artinya kita sebagai umat Islam berhenti untuk berharap orang Kristen akan memuliakan untuk memuliakan kalian umat Islam. Gimana kalian mau dicintai sama orang Kristen? Tuhan kalian aja, agama kalian aja dihujat sama mereka dan mereka benarkan itu atas nama Tuhan kok. Kalau saya tanya, tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Mana dalilnya? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan menghujat, jangan mencaci sembahan selain Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang menghujat sembahan orang lain, itu dia bertentangan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, kok pede sekali kalian mengaku agama kalian agama yang datang dari Tuhan yang benar, agama kasih. Kalian membenarkan penghujatan atas nama Tuhan. Dan kalian memang, aku nggak masalah kalian itu tetap mengatakan bahwa itu benar, itu benar. Dulu inkuisisi itu pada waktu terjadi 600 tahun dibenarkan kok sama orang Katolik pada waktu itu. Dulu genosida terhadap suku Kanada, orang-orang Kanada, kolonialisme dibenarkan loh sama pastor dan pendeta pada waktu itu. Tapi kemudian ratusan tahun kemudian orang-orang yang mengaku Kristen mengatakan itu salah.
Jadi ketika kalian saat ini menghujat terang-terangan agama orang lain, kalian bilang itu benar ya, maka di sinilah kami sadar, history will repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Kepada kalian, itu gunanya apa? Saya ingin saudara saya yang muslim dan muslimah itu menyadari bahwa Allah katakan jangan jadikan mereka aulia. Itu bukan berarti kita nggak boleh temenan sama mereka. Tapi Allah lebih tahu hati mereka ketimbang kita. Allah tahu siapa mereka. Allah tahu isi hati mereka. Nah, jadi buat kalian yang sok-sokan menghina apologet, menyerang apologet, tuh kalian tahu kan? Kalian tahu kan kalau memang mereka itu membenarkan penistaan agama atas nama Tuhan? Ngelek banget ya. Sorry. Ini membenarkan kejahatan demi nama Tuhan itu ngeri banget loh. Membenarkan kejahatan yang paripurna, saudaraku. Paham ya? Putus-putus. Uni Apakah suaranya Islam Uni. dibenarkan melakukan kejahatan? Ya, sorry ngelek. Udah? Halo. Tes. Tes. Dah. Sudahkah? Sudah kedengar? Nah, jadi gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu loh. Sangat disayangkan sekali. Yang aku harapkan apa? Aku pengen setiap manusia tuh, kita tuh gini ya. Ada aksi, ada reaksi. Aku paham itu. Aku paham banget dengan hal itu. Orang Kristen, kalian misalkannya menghujat agama Islam karena kalian merasa diserang. Oke lah. Tapi pertanyaannya, apa betul kalian dibenarkan oleh Tuhan kalian begitu? Kalau aku katakan, setiap umat Islam yang menghujat Tuhan, sembahan orang lain, itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran jangan caci sembahan orang lain. Itu Allah katakan begitu. Tapi kalian membenarkan, dalilnya ada. Ini loh, ngeri. Ini ngeri banget. Nah, jadi aku gini ya, aku nggak bisa menghujat pribadi orang lain karena dia ciptaan Allah. Bahkan kotoran pun ya ada manfaatnya di dunia ini, jadi pupuk misalkannya. Aku nggak berani menghujat lagi. Maksudnya dulu aku pernah menghujat Edis secara pribadi ya. Aku bilang Edis itu jelek gitu ya, karena emang faktanya emang dia nggak ganteng kan. Tapi aku sadar bahwa wajah, muka dan tubuhnya itu ciptaan Allah. Allah yang ciptain. Tapi aku boleh menyerang pikirannya tuh, pikirannya dan kelakuannya tuh. Iya, karena apa? Agama aku yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Ini loh kita Islam. Tapi ya itulah ya, naudzubillah min dzalik. Dan ya aku berharap semoga kita sebagai umat Islam itu betul-betul bersikap adil. Dan aku nggak mau kita yang menciptakan para penghujat itu ya. Jangan gara-gara kita mereka hadir ke ruang publik, kita juga harus bersikap adil loh. Kalau ada yang memang baik gitu ya, jangan orang ini aku minta tolong banget juga nih Tante Mikana sama teman-teman yang lain ya. Kalau ada misalkannya orang Kristen yang memang dia tidak menghujat, jangan dia dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan agamanya. Coba aja ngobrol bagus-bagus gitu. Ya, minta tolong juga nih sama Tante Mikana sama teman-teman lain. Takutnya kita yang membentuk penghujat itu gitu. Enggak lah, aku kalau baik dia Uni, ku bentangkan permadani, ku kasih gaharu, umur, marilah kita memuaskan birahi, kataku sama dia. Kalau baik dia. Tadi berapa Tante Mikana? 47 ukurannya. 48. 48. Ya Allah, ulang lagi dong, Bunda Korla, ulang lagi dong. Yolah, anak bunda cantik. Yolah. Ya, kok mau jadikan bunda istri yang keempat? Yolah. Itu.
Jadi kalau memang aku nih gitu ya. Kalau aku orangnya baik, orangnya sopan, bahkan gigiku lebih lembut daripada lidahku. Tapi kalau mereka memulai, gigi dan lidahku sama-sama keras. Itu. Dulu ya Allah ya Allah. Ini kenapa ini ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi terus gimana Tante Mika? Gimana kabarnya? Aku mau live di YouTube nih. Ya. Alhamdulillah Uni baik ya sampai sekarang. Berkat doa-doa teman-teman. Mau di dinikahin bawah sama juga. Bapak Saifuddin? Mau menikah dengan Bapak Saifuddin? Mau. Kalau dia bisa gaya helikopter nggak apa-apa Uni. Bisa nggak sanggup dia? Aduh, Kacau ini ya Allah. kirain Mikana ada waras. Parah taunya ini. tambah jadi. Si Tante Mika. Tambah Enggak, jadi aku jadi takutnya, tambah jadi. aku takutnya nanti malam pertama sama dia kulitnya nempel ke aku. Itu. Kurang Ada. ajar emang. Tapi itu cemburu tadi itu. Tante Mika mau nemenin aku di YouTube nggak? Kita ini yuk Temen-temen. reaction. Ya aku mau ini kok kalau mau live di YouTube nih ada bahasan atau tema yang mau aku angkat nih. Silakan, Mau silakan. pindah ke YouTube nggak? Tante Mika mau ikut di YouTube nggak? Ngebahas tentang perempuan. Oh, gitu. Ikut Aku ya. lagi Aku datang kirim kirim ya. bulan, nggak bisa. Saya Aku lagi datang benerin motor. bulan Uni. Oh iya, benerin Koko motor. Lue. Waduh. Mik, temenin Masya lah Allah atuh, Koko Mik. Lue ya. Koko, gondrong doang nggak nyopet. Saya nyopet mah kagak, sekali senggol bawa ke rumah. Wih. Oh iya. Uni mau urukat di sini. Astagfirullah ya Allah. Lanjut nih. Saya mau benerin motor. Enggak, Mamang mau biarkan aja orang live kan aku sambil live. Oh iya, enggak aku emang sengaja mau live gitu aja kok. Jadi biar orang nonton aku membahasnya di YouTube. Ya nggak apa-apa. Tuh. Saya Apa sambil- saya Tante sambil Mikana mau sambil. ikut? Enggak, aku nggak dibayar, nggak mau lah. Aduh hilang lagi. Parah kali kau. Itu masih Sama aku mending kok dibilang ngitung-hitungan gondrong doang kagak kau. nyopet. Mik, masih mending dibilang gondrong doang kagak nyopet, tau nggak dibilang? Kamu tuh ngerokok enggak, ngomong jorok. Nih mik apa nih? kagak. Mik. Koko ini naksir sama aku Uni. Dia sering DM aku. DM. Mik, janda sebelah nanya itu no bunting gitu. Kalau pagi saya nggak berani tuh. Apa DM Tante Mikana saya nggak berani kalau pagi. Soalnya kalau pagi vertikal dia. Yolo. Aduh. Aduh, parah ini si Mikana ini. Mika. Udah, Iya, nikahnya pokoknya sama Abi Saifuddin tuh. Diajak ke Amerika. Dibeliin tiket tuh. Nggak sanggup aku Uni. Melewer semua. Hanya melewet. Kamu juga suka Nanti kalau aku bawa motor, ya aku kencang, dia boncengan di belakang, itu kayak bendera nanti blek, nggak mau lah. Oh iya, Astagfirullahaladzim, ya makanya, Allah. makanya secara asli kamu gak naksir saya, tapi secara bunglon dalam penyamaran kamu naksir saya, Mik, karena saya kencang ya, Mik. Maksudnya motornya kencang, bisa 100 km per jam. Iya. Atur aja Koko, yang penting Koko senang. Mau mana? Mau di dinding atau di lantai? Suka-suka Koko. Becicak. Udah di ya, dinding aku lu mau pikir live dulu. becicak. Iya. Awas, Mik, live Mik, jangan ini. Woi, jangan gue mau live. macam-macam. Woi. Woi. Parah nih orang-orang nih. Signal jelek banget ya Allah.
Halo, hilang, sinyalnya hilang ya? Sinyal aku hilang. Bagus. Udah, aku live di YouTube ya, Koko sama Tante Mika ya. Aku Baik, turunin baik. dua-duanya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Ini, ya. Oke. Si Jay kurang aja. Aku kaget tadi, si Jay ternyata yang naikin. Kaget aku loh. Aku pikir PK gitu. Aku pikir tadi PK. Assalamualaikum. Bangun tidur pasti. Masih di tempat tidur berarti. Nama YouTube-nya Mesia X Uniriva ya guys. Ini aku lagi reaksi saat ini kita betul-betul kajian komparasi tentang perempuan ya. Dan ini aku ambil kasus-kasus yang ada, fenomena yang ada, dan aku mau membawa ini ke ranah agama. Oke, gimana pandangan agama terkait tentang fenomena ini? Ya, aku udah jalan ya, udah kemana-mana, udah keliling Ternate pakai kaki, ya udah keringetan, habis itu udah makan telur 2 biji tadi tuh ya, seger nih sekarang nih ya. Berkarya kita di YouTube, gitu ya. Oke, dah, ini matiin nggak ya? Matiin aja kali, biarin aja. Buat teman-teman yang mau ini silahkan ke Mesia X Uniriva ya. Nah ini yang kita bahas kali ini itu ya kak, ini nih kak. Kenapa nggak mau dinaikin tadi? Biar ngobrol sama pendeta Saifuddin. Nih, ini nanti kita bahas ini. Ini nanti si Tante Mika aja suruh. Ya kak, ada berarti aku korbankan diri aku. Ya udah nanti. Oh iya ya. Yaudah deh, aku minta nomor. Iya 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 iya. Iya iya, keren juga ya. Iya ya. Tapi dulu, ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Hmm, Sip. Nah ini ceritanya gini. Jadi ini tuh mantan istri pendeta, ya kan? Dia digebukin tuh, ya. Namanya Sherly. Nih, ini dia doktrinnya. Tuh. Hmm. Hmm. Itu pendeta tuh. Itu pendeta tuh. Nih. Jadi yang Hah? Nah, masalahnya mereka tuh kan nggak boleh bercerai tuh. Sekarang ternyata korbannya ibu ini. Nah, kemudian ini dia kasusnya. Nah, kita ambil lagi tuh videonya ya. Si ibu itu menjelaskan bahwa ternyata si pendeta itu masih aktif sebagai pendeta. Masih aktif dia. Nih, nih. Nah, Kak. Tuh.
Iya, mungkin dia ngajarin apa gitu. Tuh kan? Tuh kan? Satu, dua, ya kan? Nah, jadi nih. Terus, sekarang aku tanya nih, boleh nggak di Kristen itu jadi pemimpin? Pemimpin menjadi gubernur, boleh nggak? Ya kan? Jadi dua ini yang kita bahas, bagaimana pandangan Islam dan Kristen terkait tentang tentang kepemimpinan dalam Kristen gitu. Itu kita bahas secara agama. Nanti aku ambil beberapa pandangan-pandangan dari orang Kristen sendiri tuh. Nih kita lihat nih. Ini kita bahas sekarang ya. Ini enggak, jangan ada suara-suara. Ya udahlah, aku tungguin. Aku close aja, ya. Aku mute dulu aja, oke? No, aku mute biar nggak kedengaran suara. Nanti kalau udah selesai ngomong, ada mute ya. Nih. Mari kita bahas ini. Aku turunin dulu. Oke, kita live. Apa aku lagi live di YouTube, Jul? Aku udah live tuh, Mesia. Bentar dulu ya. Nanti kalau kau telepon aku nanti. Ntar, aku live dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah, atas karunia yang diberikan kepada aku, kepada teman-teman semua, yaitu nikmat kesehatan. Ya, olahraga sebelum sakit. Olahraga itu bisa dilakukan ketika sehat. Kemudian nikmat iman, maka pertahankan iman kita atau belajarlah agama supaya makin bertambah keimanan. Kemudian nikmat rezeki, ya, nabung itu bukan ketika kaya. Kalau udah kaya ngapain nabung? Nabung itu ketika kalian nggak punya uang tuh ya. Bilang nggak punya uang tapi tetap ada uang, apalagi ya. Bersyukurlah atas nikmat alam semesta yang Allah titipkan kepada kita untuk dijaga ini ya. Nanti kalau sudah habis baru nangis ya. Aku mengajak teman-teman semua untuk hidup normal, sehat ya, memiliki hati yang betul-betul memiliki prinsip-prinsip iman, apapun agama kalian. Mau agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, apapun yang menurut kalian bisa membawa kalian ke ranah spiritual yang lebih tenang, kemudian membawa akhlak kalian menjadi paripurna, silahkan kalian ikuti agama tersebut. Tapi pertanyaannya adalah ketika kalian mengikuti agama tertentu, pastikan kalian betul-betul mengikuti syariat atau aturan dalam agama tersebut. Kenapa? Kalau kalian ternyata mengatakan agama tersebut mengajarkan begini dan mengajarkan begitu, tapi tidak ada tertulis dalam tekstual kitab sucinya, artinya kalian berbohong atas nama agama tertentu. Nah, aku adalah seorang pendiskusi lintas agama. Yang tadinya seorang pendebat, aku mulai mau beralih profesi ini. Aku bukan mau jadi pendebat lagi, aku calon ustazah. Artinya aku bicara membawa agama Islam untuk usiarkan, dan aku ingin memuliakan agama Allah ini, memuliakan asma Allah. Tanggung jawabku sampai nanti Allah memanggilku. Jadi aku sekarang ngajak kalian untuk di dunia akademik membandingkan. Kalau aku percaya diri bahwa agamaku agama yang benar, maka aku harus bisa buktikan agamaku agama yang benar. Secara syariat tidak bertentangan dengan natural manusia dan tidak bertentangan dengan akal manusia dan hati nurani dan moralitas, maka dipastikan agama itu benar. Kalau sudah merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dipastikan agama itu tidak benar. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan hukum dan ketentuan yang membuat kalian rugi, membuat orang lain rugi? Maka aku sebagai seorang muslimah percaya diri bahwa agama Islam tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, kajian ini adalah komparasi antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena pertama adalah aku dapat kasus di ranah sosial, fenomena, dan yang aku angkat ini adalah wanita-wanita tangguh dari kalangan Kristen, dua-duanya janda, ya, dua-duanya janda. Yang satu ditinggalkan suaminya karena meninggal, yang satu lagi ditinggalkan karena bercerai.
Nah, kasus yang dialami oleh wanita-wanita tangguh ini, aku ingin kita berbagi bagaimana dalam kacamata agama, baik agama Islam maupun agama Kristen. Nah, kalau dalam agama Islam tentu aku harus menjelaskannya, tetapi kalau dalam agama Kristen ya aku butuh orang-orang Kristen untuk mereaksi video ini kalau memang bagi kalian ini harus direaksi. Aku akan angkat satu kasus dengan satu nama yang sama, yaitu kasus Shirley namanya. Kenapa aku kasih nama ini kasus Shirley? Karena dua-duanya sama-sama janda, wanita-wanita kuat, yaitu Ibu Shirley Gubernur Maluku Utara dan Ibu Shirley mantan istri seorang pendeta yang adalah salah satu korban dari KDRT seorang pendeta. Nah, untuk biar lebih tahunya, aku akan kasih bagaimana kejadian tentang aku kasih dulu data tentang Ibu Shirley dulu nih. Aku cukup respect ya sama Ibu Shirley karena sebagai seorang wanita yang bukan feminisme, aku tetap memegang prinsip patriarki karena arijalu qawwamuna 'alan nisa dalam artian sesungguhnya dalam Islam ya. Aku tetap menghargai perempuan-perempuan yang berada di posisi teratas untuk menjadi pemimpin ya. Tapi kita akan bahas ini dalam segi agama nanti. Apakah ini adalah sesuatu yang benar atau salah? Nanti kita bahas dalam konteks bagaimana dalam keyakinan agama. Nah, aku mau tunjukin dulu profil dari Ibu Shirley. Ibu cantik ini adalah seorang yang suaminya telah berpulang ke rumah Bapak. Kalau menurut orang Kristen, beliau adalah orang Katolik ya. Dan beliau sendiri adalah seorang gubernur Maluku Utara. Oh ya, aku nggak sendirian ya. Aku mau naikin dulu teman aku nih. Aku naikin dulu nih. Wah, ada teman lagi nih. Halo, Bang Mesia. How are you? Bang Mesia. Oh, mungkin lagi menjauh dari perangkat. Nah, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mesia, apa kabar? Dengan saya wanita tangguh era 2025 menghadapi hujatan-hujatan Oten yang menghina agama aku, dan aku mau membahas tentang wanita-wanita tangguh kali ini. Itu wanita-wanita yang aku bilang hebat, tapi masalahnya kalau dalam prinsip agama gimana nih perempuan-perempuan begini. Bang Mesia mau bantu aku untuk mereaksi video ini? Oke, sekarang aku mau nunjukin salah satu namanya sama-sama Shirley. Ini kita bahas dua Shirley nih. Yang satu ini Shirley yang dengan kisah berbeda, tapi ya sedikit ada cerita juga dalam kehidupannya. Seorang gubernur Maluku Utara yang berhasil mengalahkan Sultan Tidore waktu itu kalau nggak salah dalam lomba pemilihan, dan dia didukung banyak sama orang-orang Ternate yang notabene agama Islam nih. Sementara dia sendiri adalah seorang non-Muslim. Dan tahukah Bang Mesia negara sorry aku turunin Bang Mesia, kenapa aku turunin ya? Sorry Bang Mesia ya. Oke, salah aku Bang. Ya. Nah, salah. Nah, secara Ternate Maluku Utara itu banyak daerah-daerahnya yang mayoritasnya Islam. Tapi sampai detik ini masih aman dan tentram Ibu Shirley menjabat menjadi seorang gubernur. Artinya kalau ada tuduhan terhadap agama Islam radikal begini-begini, buktinya Ibu Shirley menjabat aman-aman aja tuh sampai sekarang walaupun ada sedikit demo-demo kemarin gitu ya. Artinya nggak ada tindakan-tindakan radikal dari umat yang beragama Islam di orang-orang Ternate dong ya. Ini membuktikan kan kalau seandainya tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam itu yang akan tidak tuh kan berarti. Nah iya memang kita anggap ini ya kalau aku sepakat. Oh Palestina maksudnya. Aku paham maksudnya. Mungkin aku mau nambah gini Bang Mesia. Indonesia ini kan ada prinsip demokrasi. Kalau dalam ranah Islam, memang ada hal-hal yang memang harus kita ikuti rule-nya tuh. Nah, mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim itu sendiri memang tidak diizinkan dalam Islam, karena kita dilarang untuk menjadikan mereka aulia. Tapi masalahnya kan kita mau bisa bilang apa? Kita tinggal di Indonesia kan, bukan negara Islam. Kalau aku mah gini aja, karena aku ada di Ternate dan beliau adalah gubernur aku sekarang, aku rakyat Ternate dong sekarang kan. Dia ya secara prinsip bagaimanapun juga undang-undang ya aku harus menghormati beliau gitu, paham kan? Tapi iya beliau nggak salah, Bu Shirley itu nggak salah karena yang Islamnya yang aneh gitu ya, memilih pemimpin dari non Muslim. Tapi ya udah, kita temanya bukan itu sebenarnya, kita lebih ke profile bagaimana ini dibahas dalam agama. Nah, satu Ibu Shirley yang cantik ini sebagai pemimpin.
Dalam Kristen itu boleh nggak sih jadi pemimpin? Nah, aku mau tanya itu, dan karena aku nggak ada teman Kristen di sini, aku carilah satu link namanya sabda.org, di mana di situ ternyata ada bagaimana kemudian dalam pandangan sudut Kristen itu perempuan boleh nggak memimpin memerintah laki-laki. Nah, aku tunjukin sekarang. Kalau kita bicara ajaran agama, ternyata tidak boleh. Nih, aku tunjukin ya. Waduh, ternyata agama tidak relevan lagi ternyata Kak lama-lama ya. Nah, ini Bang Mesia ya, ini adalah wanita Kristen, wanita dalam Kristus. Ini link dari sabda.org, wanita.sabda.org, wanita sebagai pemimpin dalam Alkitabiah. Nah, di sini pertanyaannya, wanita sebagai pemimpin Alkitabiahkah? Maka aku baca di sini. Nah, aku baca ya teman-teman, mungkin aku besarkan dulu biar kalian tahu, biar kalian ikut membaca sama aku, biar kalian tahu kalau aku tuh punya literatur ya. Dan aku nggak bisa ngambil semua literatur karena banyak sekali denominasi Kristen tuh beda-beda guys ya. Aku ngambil yang paling gampang, mudah diambil aja. Sabda.org itu salah satu lembaga kekristenan yang ada. Nah, ini aku baca di sini ya. Wanita sebagai pemimpin Alkitabiahkah? Nah, di Alkitab ada beberapa ayat yang menyinggung peranan pria dan wanita dalam konteks kepemimpinan. Di sini terkutip ayat pasal 1 Korintus pasal 11 2 16. Namun yang paling gamblang adalah bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus, nih rasul mereka ya, apostolosnya Paulus. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku, nah ingat ya Bang Mesia, nih bukan kita yang ngada-ngada ya, ada tertulis begini nih. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Artinya tuh dilarang. Hendaklah dia berdiam diri dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11 sampai 12. Nih. Iya. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, kemudian Abang Mesia, kalau kita baca lanjut di artikel ini, kata memerintah pada ayat di atas dapat pula diterjemahkan memiliki otoritas atau kuasa, Bang Mesia. Dalam hal ini atas pria. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengulang perintah yang sama, yaitu perempuan haruslah berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. 1 Korintus pasal 14 nomor 34 sampai 35. Jelas bahwa dalam surat 1 Korintus maupun di 1 Timotius, Paulus tidak mengizinkan kepemimpinan wanita atas pria. Sebaliknya, Paulus meminta wanita untuk tunduk kepada kepemimpinan pria. Nih, maaf ya kalau aku tadi agak sendawa. Nih. Nah, jadi Bang Mesia, sebenarnya mohon maaf nih, kalau dalam kacamata agama, Bu Shirley yang jadi pemimpin ini ternyata melanggar Bible, dan juga orang Islam yang memilih Bu Shirley sebagai pemimpin itu melanggar Al-Quran. Gitu Bang Mesia, kalau kita bicara dari sudut pandang agama. Dalilnya begitu, penjelasannya juga begitu. Itu Paulus. Ya. Nah, aku nggak tahu kalau Yesus, karena ini kan surat-surat Paulus. Dan bahkan di Islam sendiri, di Islam itu tidak dilarang jadi pemimpin, tapi Rasulullah katakan, tidak akan beruntung suatu negara yang dipimpin oleh perempuan. Itu hadis sahih. Tapi Rasulullah tidak larang. Kalau Paulus kan dia larang. Aku tidak mengizinkan. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melarang secara eksplisit. Nah, aku ambil situs dari sabda.org ya. Nih aku naikin lagi ya. Aku nggak mau kita tuh. Ya, karena memang tidak ada kata-kata dari itu. Nah, landasan yang Paulus gunakan untuk mendukung argumennya bukanlah landasan budaya. Paulus menggunakan dasar argumen yang tidak terikat oleh waktu. Mari kita lihat argumen yang ia gunakan. Pertama, Paulus menguraikan mata rantai atau hierarki otoritas sebagai tumpuan argumennya. Dan ini bersifat lintas budaya, yakni kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Nah, aku nggak tahu apakah bagaimana kemudian bisakah perempuan menjadi pemimpin. Tentu panjang lebar di sini kita nanti nih. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Tuhan menyetujui dan menggunakan sistem otoritas baik dalam relasinya dengan manusia maupun dalam hubungan antar manusia. Tujuan sistem otoritas dalam relasi Tuhan dan manusia adalah penyembahan, sedangkan otoritas dalam relasi manusia adalah ketertiban. Tuhan menetapkan laki-laki sebagai figur otoritas dalam keluarga, mengepalai istri dan anak-anaknya. Namun baik laki-laki maupun perempuan adalah setara di hadapan Tuhan. Sistem otoritas dalam relasi antar manusia tidak identik dengan superioritas.
tujuan jadi gini ya, dan aku nggak ngerti ya pandangan mereka pada akhirnya apa gitu ya, nanti ya apakah bias atau gimana. Tapi kalau dalam Islam memang tidak ada larangan secara spesifik perempuan untuk menjadi pemimpin, tapi ada dalil begini bahwa perempuan itu tidak akan beruntung kalau suatu negara dipimpin sama perempuan. Kalau bisa jangan perempuan, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, dan aku sepakat dengan hal itu. Nah, aku akan tunjukkan walaupun ada perempuan muslim yang memimpin satu negara yaitu Singapura ya, tapi tetap saja laki-laki lebih diutamakan. Nah, mari kita lihat dalam ajaran Islam dalam perspektif Nahdlatul Ulama online. Nah, kepemimpinan perempuan dalam kajian hadis. Aku baca dari Muhammad Iqbal Syauqi. Nih, kalau aku baca di sini ada sebuah hadis nih. Dari Utsman bin Hatsman, dari Auf, dari Hasan. Di sini dikatakan tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah satunya dalam Kitabul Fitan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Hasan. Tapi ingat ya, Rasulullah tidak melarang loh. Nah, secara status hadisnya sendiri para ulama menyepakati hadis ini sahih. Lanjut kesimpulan yang disampaikan oleh ulama di sini adalah kita lihat di sini. Nah, jalan tengah tersebut tentu tidak final bagi sebagian pihak. Bagaimana dengan fungsi perempuan kepala keluarga atau single parent? Benarkah dalam pembahasan tentang kepemimpinan tidak ada stigma dan stereotip yang ditimpakan pada laki-laki? Artinya gini, di Islam itu nanti maka para ulama akan memberikan kias pemimpinnya seperti apa gitu. Nah, kemudian banyak pandangan-pandangan para ulama yang kemudian pada akhirnya apakah mengizinkan atau tidak perempuan menjadi presiden begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan kita dalam hak ya, karena itu ada dalilnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Contoh, dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Dan menuntut ilmu pun itu untuk laki-laki dan perempuan. Masalahnya adalah aku justru sepakat. Aku yang perempuan sendiri, kalau aku memimpin satu negara, Abang Mesia, tuh kayak laki-laki tuh pada kemana gitu. Apa betul nggak ada laki-laki yang mampu memimpin lagi gitu, kecuali udah perempuan semua gitu. Nah, makanya aku adalah orang yang berpegang teguh kepada arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, mungkin laki-lakinya udah jadi boti semua gitu. Jadi apakah nggak ada gitu laki-laki yang betul-betul bisa diandalkan untuk memimpin negara sehingga perempuan harus turun tangan gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh kalau seandainya aku ditawarkan jadi presiden, aku lebih baik jadi suami, jadi istri presidennya itu aku daripada aku jadi presidennya, Bang. Kalau aku, kenapa? Arijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ketetapan Allah. Karena perempuan ini, kalau kita bicara psikologi ya Bang, perempuan ini memiliki perbedaan dengan laki-laki. Mereka lebih mengikuti perasaan mereka ketimbang logik mereka. Dan itu aku belum punya data ya untuk hal itu ya. Tapi nanti insya Allah aku upayakan ada datanya ya guys. Karena aku bicara dari segi penelitianku pribadi kepada perempuan-perempuan yang telah kuhadapi dan kutemui di seluruh tempat aku hidup lah. Ya, banyak yang lebih mengutamakan perasaannya. Kayak seorang ibu bahkan lebih mau bersikap bodoh untuk anaknya kayak gitu. Itu surat Paulus aja itu. Nah, kalau Rasulullah memang tidak langsung eksplisit melarang, tapi Rasulullah katakan ada konsekuensi kalau perempuan yang memimpin nanti tidak beruntung negara itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah konteks ini hanya terus karena kan asbabul wurud hadis ini berpijak kepada kisah seorang wanita yang diangkat jadi pemimpin satu negara, satu daerah. Maka Rasulullah katakan tidak beruntung satu perkara yang diserahkan kepada perempuan gitu loh. Bukan berarti perempuan nggak becus, karena kan urusan rumah tangga kan perempuan yang becus mengurusnya. Nah, maka tentu hadis itu harus dijelaskan sesuai dengan konteks. Nah, Paulus juga begitu. Ketika Paulus bicara kalau kita mau bersikap adil, konteksnya apa? Tapi masalahnya umat Kristen kan beda-beda nih. Mereka menuju kepada gimana? Memang Paulus di sini secara terang-terangan melarang perempuan jadi pemimpin. Nah, gitu. Nah, itu Oh, perempuan itu ketika datang bulan itu najis. Apa yang dipegang dia tuh jadi najis gitu. Nah, itu kasus pertama nih tentang Shirley yang beliau ini juga seorang janda gitu ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hina-hina janda, kalian lihat nih dua janda hebat ini loh ya. Nah, yang kedua Bang Mesia adalah kasus tentang yang dialami oleh Shirley yang lain, Bang. Nih, aku tunjukin ya.